Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diari Ahmada dari BP 191054-3001 dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Untuk hari ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Perdagangan Internasional dan Kebijakan, yaitu membahas tentang The Sovereign Commercial and Refugee Theorem, yaitu teori ini mencakup tentang HO dan FE, yaitu membahas tentang dua faktor yang memproduksi atau menghasilkan dua barang. Adanya faktor-faktor yang saling terhubung yang dimana tergantung pada teknologi. Dalam pengamatnya terdapat dua pengamatan yang dimana mendasarkan tentang hubungan dalam memproduksi output di sektor X dan Y, yang dimana setiap perubahan dalam penawaran adanya persaingan sempurna yang didapat kesimpulan bahwa harga suatu produk hanya terdiri dari pembayaran tenaga kerja dan modal, yang dimana perubahan harga komoditas harus mempengaruhi harga faktor yang sesuai dengan uraian sebagai berikut, yang dimana threshold transformation theorem, yang dimana secara fundamental pertama tentang fungsi internal ekonomi berkaitan dengan hubungan antara harga kuantitas dan pendapatan faktorial, yang dimana teorema Stolper-Sumarshaw menunjukkan bagaimana perubahan harga output mempengaruhi harga faktor-faktor ketika memproduksi positif dan laba ekonomi nol dan dipertahankan setiap industri. Hal ini berguna dalam menganalisis efek pada pendapatan faktor baik ketika negara berpindah dari autarki ke perdagangan bebas, atau ketika tarif atau peraturan pemerintah lainnya dilakukan dalam konteks HO, yang dimana karena asumsi persaingan sempurna di setiap pasar, jika produksi terjadi di suatu industri, maka keuntungan ekonomi didorong ke nol, yang dimana menunjukkan bahwa ada hubungan unik antara perubahan harga dan kualitas relatif, yang dimana pengembalian faktorial dan bahwa hubungan ini tergantung pada teknologi, yang dimana teori ini juga dijelaskan oleh dua ekonom di Amerika, yang pada khususnya kenaikan relatif harga barang pada karya yaitu X menyebabkan tingkat upah real yang diukur dalam bentuk harga baik X atau E naik, yang dimana pengembalian modal real diukur dalam bentuk salah satu barang di perdagangan harga yang harus turun. Dengan kata lain, kenaikan harga barang padat karya menyebabkan kenaikan upah real dan penurunan pengembalian modal yang real, dengan menunjukkan bahwa WPX dan WPY meningkat, dan baik RPX dan RPY mengalami penurunan ketika PX per Y naik atau meningkat. Dengan persamaan seperti ini, di mana MPLX sama dengan W per X dan MPLY sama dengan WPY, dan MPKX sama dengan RPX, dan MPKY sama dengan RPY, di mana kenaikan ini harus berada dalam keseimbangan, di mana jelas bahwa produk pengguna tenaga kerja di kedua industri naik, baik WPX dan WPY yaitu meningkat, dengan demikian pula RPX dan RPY, dan
Apabila semua tersebut mengalami penurunan, maka semuanya juga akan turun sesuai pada kurva pada 8.7, yang dimana pada kurva sebelumnya yang menunjukkan penurunan suatu sektor X dan Y, yang dimana kenaikan upah atau rasio upah sewa mendorong kedua barang diproduksi dengan modal yang relatif lebih banyak dan tenaga kerja relatif lebih sedikit daripada sebelumnya. Tentu saja dengan pemilihan faktor tetap hanya mungkin karena output X naik dan output Y menurun. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva 8.9, yang dimana kurva ini juga mencakup tentang kurva 8.7, yang dimana kurva ini itu kurva produk total untuk tenaga kerja, yang dimana apabila A dan D itu A turun ke D, maka mengalami pengurangan tenaga kerja yang digunakan pada titik E dengan titik penjelas itu sebagai berikut. Apabila A sebelumnya mengalami penurunan ke D, maka secara otomatis tenaga kerja juga mengalami penurunan seperti ini. Tetapi dengan output tetap, yang dimana pada garis OCB, dimana pergeseran A ke D mengalami penurunan secara otomatis, X atau tenaga kerja mengalami penurunan juga atau pengurangan tenaga kerja sesuai pada termasuk persumaso yang menunjukkan bagaimana perubahan harga output yang mempengaruhi harga faktor ketika memproduksi kredit dan laba ekonomi nol dipertahankan di setiap produksi. Hal ini dipergunakan dalam menganalisis efek pada pendapatan faktor baik ketika negara-negara berpindah dari autarki ke perdagangan bebas, atau ketika tarif atau peraturan pemerintah lainnya berlaku dalam konteks model HO. Oleh karena itu, asumsi persaingan sempurna di semua pasar jika produksi terjadi di suatu industri, maka keuntungan ekonomi didorong ke nol. Oleh karena itu, pada internasional, yang dimana pada persamaannya itu kecil dari persen aksen PY, kecil dari persen APE, kecil dari persen AU. Oleh karena itu, perlunya perwakilan penting dalam pekerjaan seperti pedagang bebas Amerika Utara, baru ini dengan Meksiko dan Kanada. Demikian pula Jepang cukup langka di lahan pertanian, dan pemilik tanah ini perlu petani padi misalnya dengan kerja menentang kelanjutan kontrol ketat terhadap impor pangan. Oleh itu, perdagangan internasional perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu Brodsky Theory, yang dimana teori ini menggambarkan hubungan dalam perekonomian, di mana untuk ekonomi Inggris yang mengembangkan teori ini, yang dimana hubungan antara perubahan faktor yang diuntungkan dan perubahan output dari dua kuantitas ketika harga kuantitas diasumsikan dalamnya, yang dimana untuk meningkatkan output X dan Y, karena akan memperluas batas kemungkinan produksi.
untuk mempertahankan harga tetap bagaimanapun ini ternyata salah satu tujuan dari barang Y yang dimana menyebabkan Y bermutasi atau berkembang. Dapat disimpulkan dalam teori Rekiki mendalih bahwa harga kualitas konstan itu peningkatan kemampuan dari suatu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Yang dimana kita akan melanjutkan tentang pembahasan kurvanya, yang dimana kurva ini membahas tentang perubahan performance and output atau pengeluarannya, yang dimana itu LY dan KY, yang dimana pergeseran A ke B mengalami pergeseran secara otomatis. Y atau KY mengalami pengurangan ke kiri. Maka dari hasil kurva ini dapat disimpulkan bahwa meskipun tenaga kerja telah meningkat, tetapi QE bergeser secara paralel, yang dimana teori ini harga komoditas relatif konstan, dan jika kedua komoditas terus diproduksi maka peningkatan penawaran satu faktor akan menyebabkan peningkatan output komoditas yang menggunakan tersebut. Secara insentif penurunan output komoditas lainnya. Selanjutnya itu kita akan melanjutkan tentang kurva garis teori ini, yang dimana teori Redcliffe, yang dimana teori ini, yang dimana pada kurva ini sebelumnya tadi A dengan Y B itu x-akse pindah ke kanan atau mengalami perpindahan, yaitu menjadi aksen, dan R-nya juga ikut berpindah, dan begitu juga pada Y aksennya mengalami peningkatan ke atas, dan pada E juga mengalami perpindahan, itu peningkatan, tetapi pada A aksennya mengalami penurunan dari sebelumnya, yaitu A mengalami menjadi A aksen, yang dimana kurva ini mengalami pertumbuhan yang baik, yang dimana dari Y mengalami peningkatan, dan begitu juga X juga mengalami peningkatan, yang dimana apabila tenaga kerja ditambahkan, begitu juga penghasilan juga bertambah, yang dimana kedua output mengalami perubahan, yaitu pertambahan output. Itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau salah penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.